Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya selalu nginjen beliaunya itu di mana-mana. Baru ketemu tatap muka sekarang. Kita ini pernah papasan di rumah sakit sana. Pernah di sini, pernah di kampus ini. Tapi kita belum pernah tegur sapa. Iya. Dokter Tuko, spesialis jantung. Iya, Pak Bambang. Wah, jantung itu sepengetahuan saya itu raiso sembuh, Dok. Wah. Bener nggak, Dok? Iya. Jadi Pak Bambang ini terima kasih nih menyempatkan waktunya ini untuk bersama-sama dokter saya yang sibuk. Iya, tapi kan Pak Bambang juga mau meluangkan waktu untuk menambah pengetahuan kan. Kita sama-sama nambah pengetahuan ya Pak Bambang. Jadi tadi Pak Bambang itu ibaratnya Pak Bambang ini kawan lamo Indak Basuwo. Nah, gitu. Loh, orang mana sih? Sebenarnya saya orang Jawa, cuman saya pernah tugas di Padang. Oh, gitu. Saya di Padang sakit loh, Dok. Padang kenapa? Sakit. Sakit apa? Ya sakit karena saya nyari nasi Padang nggak ada. Mau makan aja, akhirnya saya nggak mau makan, akhirnya sakit. Makanya cuma pagi di hotel. Iya. Bicara tentang Padang sebelum masuk ke masalah jantung. Ternyata di Padang itu orang Jawa banyak banget. Iya. Orang Jawa banyak banget. Jadi yang benar itu ya di Padang itu kalau makan madang. Madang artinya makan madang. Kalau di Jawa meteng. Ya, oke. Jadi kita kembali lagi ya Pak Bambang ya. Sakit jantung itu apakah tidak bakal sembuh? Kan gitu ya. Jadi memang begini. Sakit jantung itu spektrumnya luas. Gitu. Cuma memang kalau di masyarakat itu yang mereka tahu itu penyakit jantung yang jenis penyakit jantung gagal jantung dan penyakit jantung jenis penyakit jantung koroner. Nah, itu yang paling banyak ada di masyarakat. Tapi kalau pertanyaan apakah penyakit jantung itu tidak bisa sembuh? Yup, sangat bisa, tergantung ini jenisnya apa. Nah, orang sembuh ngapain ada dokter spesialis jantung? Iya benar. Jadi memang ada pasien-pasien yang mungkin kata-kata tidak bisa sembuh itu mungkin gara-gara minum obatnya jangka panjang. Jadi dianggap tidak bisa sembuh. Padahal kan gini, dalam suatu penyakit itu ada penyakit yang namanya terkontrol. Ada namanya penyakit itu free, bener, dari obat free sama sekali, bebas obat sama sekali. Ada penyakit yang kalau nggak pakai obat, si penyakit bisa muncul dan mengganggu aktivitas. Nah, pada prinsipnya penyakit jantung tetap bisa sembuh. Tapi ada jenis-jenis yang kalau dia dikontrol, maka dia itu satu, obat bisa berkurang. Yang tadinya ketika dia awal-awal berobat kan biasanya sesek, sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa aktivitas. Awal-awal berobat, obatnya banyak. Itu benar karena itu panduan dari internasional. Tapi nanti semakin dia baik, itu obat makin bisa berkurang begitu. Cuman amargi niki jangka waktunya lama, pasiennya bilang, wah aku itu orang mari-mari. Bukan orang mari-mari. Ini tuh jangka waktunya lama untuk bisa mengurangi obat yang tadi jumlah segini, jadi segini itu jangka waktunya cukup panjang. Dan untuk jantung pun juga dulu prosesnya lama juga. Nah, itulah pentingnya kesehatan. Benar. Nah, apa sih yang menyebabkan penyakit jantung itu, Dok? Apa sih yang menyebabkan penyakit jantung? Ini Pak Bambang pertanyaannya bagus nih. Jadi ada beberapa hal yang nanti itu salah di masyarakat sehingga nanti menyebabkan kasihan untuk saudara, untuk tetangga. Nah, rata-rata penyakit jantung itu yang harus kita ketahui itu tidak menular. Satu, tidak menular. Nggak menular. Okay. Jadi nanti kalau ada
saudara kita sakit jantung, jangan bilang aku ketularan dia, itu nggak ada, gitu. Itu nggak ada, gitu. Itu saya ketularan dia itu nggak ada, gitu. Dan itu kasihan kalau dibilang saya tuh sakit gara-gara tetangga saya sakit jantung, itu nular ke saya, ya enggak, gitu ya. Itu nomor satu itu tidak menular. Nomor dua, penyakit jantung itu adalah penyakit yang rata-rata akibat kesalahan kita sendiri. Rata-rata akibat kesalahan kita sendiri. Apa itu? Nah, misalnya contohnya untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia rata-rata akibat satu, merokok. Itu nomor satu, itu merokok. Contohnya saya nggak ngerokok. Iya, di sini ya. Enggak, saya enggak. Oke. Yang kedua, rata-rata karena kena penyakit gula. Wah. Nah, penyakit gula itu kan karena makan kurang baik ya, olahraga kurang baik. Nah, akhirnya kena penyakit gula. Nah, kena penyakit gula itu kalau dia tidak dikontrol, nggak minum obat gula, sehingga gulanya tinggi terus. Nah, itu gula. Tinggi itu berapa? Gula tinggi. Nah, gula tinggi itu kan ada gula. Nah, kita singkat dulu ya. Ke arah gula dulu. Gula itu ada gula orang puasa dicek gula. Nah, ada orang habis makan dicek gula. Kalau habis makan dicek gula lebih dari 180, nah itu sakit gula. Itu ibaratnya begitu. Kalau dia puasa lebih dari 126, nah dia sakit gula. Gitu. Dok, saya tuh 135, saya normal. Lah, kamu habis puasa apa habis makan? Habis puasa, ya itu nggak normal 135. Wong nggak puasa aja segitu. Gitu ya. Wong puasa aja segitu. Gitu. Kalau dia habis makan 135 itu normal. Tapi kalau dia nggak makan kok 135, itu nggak normal. Gitu. Berarti tinggi. Nah, kalau dia udah kena sakit gula, sebaiknya diturunkan dengan gaya hidup yang baik. Dan kalau sudah kita gaya hidup baik, nggak turun-turun, maka jangan ragu-ragu untuk minum obat gula. Nah, yang kesalahannya masyarakat tuh gini, aku sakit gula nih, oke, terus kemudian saya tak nyudo makan, ya kan? Iya. Saya nggak makan ini, nggak tak makan itu, bener nggak itu? Oh, itu bener, supaya gulanya nggak naik, itu bener. Tapi bukan nyudo makanan koncone ya? Itu bener ya. Yang salah itu begini, udah berbulan-bulan nyudo makan, udah berbulan-bulan makannya baik, terus dicek gulanya masih tinggi, kok nggak berobat? Masalah. Bener nyudo makannya bener. Gitu. Tapi dia ini dong, berpikir dong, kok aku sudah nyudo makanan berbulan-bulan tidak turun gulaku, lah arep tak sudo berapa lagi? Ya kan nanti kalau disudo terus badannya remuk dong. Iya. Nutrisinya drastis turun. Iya, turun kan gitu. Udah disudo, udah makan udah baik, gulanya masih tinggi, ya jangan ragu-ragu minum dong obat buat turunin gula. Dengan referensi dokter. Iya dong, kayak gitu dong ya. Ada lagi yang saya sudah nyudo makanan, oke. Terus kemudian, tapi kok gulanya naik, oke. Terus dia mencoba herbal misalnya. Dia coba obat herbal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gulanya masih tinggi. Ya jangan diterusin dong. Mau minum berapa lama lagi kamu? Minum dong obat yang benar. Gitu. Emang bisa nggak makanan itu mengurangi gula? Bisa. Bisa nggak obat herbal itu mengurangi gula? Bisa. Tapi kalau sudah berbulan-bulan mencoba gulanya nggak turun, ya minum obat dokter dong. Jangan diterusin aja. Begitu. Kan sudah dicoba berbulan-bulan nggak turun-turun. Gitu. Seperti itu. Saya ingat betul ketika presentasi itu, ini ikan asin.
ini bagus kalau satu lah, kalau temannya banyak, masih ingat nggak kata-kata itu? Iya, benar. Berarti aku nggak tahu ketenanan. Iya, benar. Iya, benar. Itu bahayanya apa? Bahaya yang mana nih? Yang ikan asin banyak itu loh. Oh, ikan asin banyak. Itu ikan asinnya atau kadar garamnya? Oke, baik. Jadi begini, Bapak Ibu makan ikan asin itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Makan ikan asin itu boleh. Cuman begini, di dalam setiap kita makan, itu tuh kalau lagi ngelihat makanan tuh sebaiknya ya kita punya ada pengetahuan lah. Baiknya kita punya pengetahuan tentang makanan-makanan. Contoh, ini ikan asin sudah kita makan. Oke. Nasinya sudah sekian. Oke. Gitu. Dok, saya kan ikan asin cuma satu. Iya. Kancane ikan asin kamu tuh apa? Gitu. Kancane itu tuh apa kancane? Ternyata masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini. Bukan masalah ikan asinnya yang jadi problem. Kancane itu loh yang ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Berikut juga misalnya sate kambing. Dok, sate kambing boleh nggak? Ya boleh. Sate kambing nggak masalah. Yang jadi problem Temennya. nasinya sekian, sate kambing sekian, bar sate kambing ono iki. Ya jadi problem. Gitu, jadi problem. Jadi makanan itu semuanya itu halal, baik, ya dimakan. Yang jadi problem, kenapa kancane itu banyak banget? Gitu. Artinya makanlah secukupnya. Makan secukupnya. Iya kan? Iya, jangan jadi menyiksa diri itu gini. Ini saya kalau di bagian jantung ya, menyiksa diri itu gini. Oh, saya sakit jantung, saya nggak boleh makan sate kambing. Jare sopo boleh makan sate kambing. Dok, saya sakit jantung, nggak boleh makan santan. Jare sopo nggak boleh makan santan. Ada nggak yang dokter yang bilang nggak boleh makan santan, nggak boleh makan sate kambing? Saya bilang ada dokter yang bilang begitu, tapi saya pribadi bilang enggak, dimakan aja. Syaratnya apa? Syaratnya kancane itu loh, bar makan sate kambing, jek makan kui, jek makan kui, jek makan kui. Ya jadinya nggak bener dong itu, gitu. Ya kamu kalau habis makan sate kambing, ya yang ini dikurangi. Besok misalnya makan apa rendang, misalnya besok makan rendang, ya yang ini dikurangin dong, jangan semua dong, gitu. Ya ini pengetahuan di masyarakat yang kadang-kadang abai, ya kan. Nah dok, kan kalau kita makan apa, akhirnya kan jadi gula juga. Benar, jadi gula. Benar. Nah ternyata tidak ada satu jurnal pun bahkan di internasional yang mengatakan bahwa micin itu tidak baik. Ternyata yang berbahaya itu adalah gula. Ya, micin itu nggak apa-apa. Generasi kebanyakan micin nggak apa-apa. Yang problem generasi kebanyakan gula. Nah itu. Oke, speechless ini. Karena itu tadi, ternyata saya nemukan, loh saya nyari jurnal internasional, nggak ada micin itu berbahaya, nggak ada sama sekali. Tapi gula. Ya. Nah, sekarang bagaimana biar orang itu sehat tanpa gula atau gula yang bagaimana sih yang berbahaya? Gitu pertanyaannya. Gula. Jadi gini, gula itu tuh enak Pak. Gula itu enaknya, apalagi ini mau bulan puasa, nanti makan es sirup ada gula itu. Ya, itu katanya minumlah dengan yang manis, berbukalah dengan yang manis. Iya, itu enak, tetap enak. Cuman yang jadi problem tuh kan gini, rata-rata makanan itu akan dirubah di dalam tubuh menjadi gula. Hampir semua makanan, mau kita sebutkan apa? Mau sebutkan kerupuk masuk ke dalam ya tetap jadi gula. Mau apa? Kita mau sebutkan apa? Buah masuk ke dalam makanan ya tetap jadi gula. Jadi hampir semua makanan itu adalah mengandung gula karena untuk energi kita kan. Nah, yang jadi problem jumlah daripada gula. Jumlah kan gitu. Problemnya begini, nasi sebanyak ini. Nasi sebanyak ini. Dok, boleh nggak makan nasi sebanyak ini munjung-munjung? Yo boleh, tapi ada syaratnya apa? Contohnya dia petani.
Contohnya dia petani. Energi yang dikeluarkan besar. Energi yang dikeluarkan besar sehingga gulanya terbakar. Udah ada ibu-ibu lemu gina-ginu makan nasi segini, ya jelas gulanya jadi banyak. Jadi gitu. sebenarnya yang menyebabkan lemu itu bukan masalah apanya ya, tetapi kan yang dimakan semuanya di gula, dan itu tadi ada temannya banyak itu tadi. Ada temannya banyak, jadi nggak bisa kita bilang jangan makan nasi banyak-banyak nanti jadi gula. Kita nggak bisa ngomong ke orang jangan makan daging banyak-banyak nanti kamu gemuk. Loh, nggak bisa seperti itu. Masing-masing orang itu punya jatahnya. Kalau saya bilang ke Pak petani, Bapak kuli bangunan, kamu jangan makan nasi banyak-banyak, boro-boro bisa nyangkul. Boro-boro dia bisa nyangkul. Lemes. Tapi kalau dia kerja depan komputer seharian, saya bisa bilang, kamu makan nasi jangan banyak-banyak karena kerjaan kamu cuma depan komputer. Iki kayaknya diragi. Gitu, misalnya loh Pak, gitu. Ya, Dok, ayah saya itu dulu ngidap jantung juga. Oke. Kayaknya pernah ketemu dokter juga. Wah, tenang. Kayaknya bener. Cuman saya mugi-mugi pas ketemu saya tuh sehat gitu. bukan itu. Nah, waktu itu setelah berobat, nah kemudian ditanya sama dokter, kowe mangan apa? Ndak biasa, wis sesuk periksa meneh yo. Ya, saya lupa yang tanya siapa. Sampai akhirnya dalam waktu 3 bulan kan periksanya itu. Pak, kowe sembuh. Loh, kok sembuh? Nah, ternyata obatnya adalah karena saya nikah. Hubungannya apa? Hubungan dengan ini ya. Kok sembuh dengan saya nikah? Nah, gitu. Jadi begini. Kan tadi kita sudah bilang. Karena gini kok Dok, sebenarnya sudah dianalisis dulu 1 bulan. Dia dokter itu belum ngomong kalau ini sembuh. Bulan kedua sampai bulan ketiga baru ngomong. Ya, baik. Jadi tadi kan sudah kita bilang tidak semua penyakit jantung tuh berobat terus, enggak. Jantung kan banyak macamnya. 10, 11, 12, 13, 14 macam tuh ada. Ada 14 macam lebih yang namanya penyakit jantung. Cuman yang tadi saya bilang, yang paling banyak di Indonesia itu penyakit jantung koroner dan penyakit gagal jantung. Itu yang paling banyak. Lah yang lain ya bukan ini, jenisnya beda. Contoh, ada pasien yang dia itu deg-degan, sesak, ternyata itu akibat rangsangan pikiran. Rangsangan pikiran. Anak era nikah dia mikir, Jadi saya nanti nggak sakit, karena saya nanti pikiran. Nah, gitu, misalnya gitu ya. Oke. Itu misalnya, saya pernah dapat itu ada satu anak yang dia berdebar terus. Umur 19 tahun, berdebar-debar terus. Sangat mengganggu tidurnya dan dia berdebar-debar dan sehingga tidak bisa aktivitas. Terus kemudian saya tanya, kamu ada ini, nggak ada Dok. Ada ini, nggak ada Dok. Terus saya tanya, kamu kemarin ini habis lulus sekolah? Iya. Terus kamu ngapain? Habis lulus mau ngapain kamu? Saya mau daftar sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan ya. Kalau habis SMA kan ada sekolah kedinasan. Yang biasanya kalau lulus itu langsung kerja gitu. Ternyata itu anak tidak diterima. Nah, itu anak nggak diterima. Jadinya pas direkam jantung itu iramanya nggak teratur terus. Apa yang diberikan? Ya saya berikan satu penenang dulu, kemudian saya berikan anti obat irama tidak teratur, terus saya motivasi, kamu itu genom, masih bisa ngulang tahun depan. Jadi nggak usah khawatir, 2 kali berobat mari. Dan dia sudah termotivasi untuk nyoba tahun depan gitu. Jadi tidak semua penyakit jantung itu berobat selamanya, itu tergantung jenis penyakitnya apa. Sekolahnya dulu gimana sih kok pinter menang? Rasa ngojo Pak. Harus saya kalau jadi artis mungkin ganteng mawon. Saya kalau sekolah itu nggak masuk masalahnya. Itu loh. Jadi antara sugesti dengan medis kadang-kadang itu sok-sok bertolak belakang ya. Kadang yang sugesti justru bisa dikedepankan. Artinya sebenarnya bahwa kita itu harus tenang dulu gitu ya. Benar.
Nah, saya pernah juga pada zaman COVID, Hmm. saya itu diindikasi, kok indikasinya panas, pernah panas, saya sempat ambruk. Nah, dicek negatif COVID. Waduh, apa ini? Direkam jantung juga negatif. Nah, apa ini? Ya pada waktu itu dong nikah itu. Iya. Ternyata hubungannya begitu ya. Iya benar. Jadi pada intinya rekan-rekan semuanya bahwa ternyata perasaan kita, psikologis kita sangat mempengaruhi bukan hanya jantung ya Pak ya. Semua hal. Mau itu sakit mau itu sakit pusing, mau sakit apa, itu mental kita tuh bener dulu. Nah, itu mental kita bener dulu. Cuma yang harus diingat-ingat tuh begini. Oh, aku ini jangan-jangan aku pikiran ya, jadi aku deg-degan misalnya. Oh, jangan-jangan aku ini pikiran ya, sehingga perutku sakit terus misalnya. Boleh di awal-awal kita berpikir ini gara-gara pikiran. Boleh di awal-awal gitu, boleh. Okay. Tetapi kita kasih batas waktu dong. Jangan seminggu ini pikiran ya. Mikir terus. Terus kemudian udah sebulan kok nggak hilang-hilang. Apa aku pikiran ya? Kok 2 bulan kok nggak hilang? Lo jangan begitu dong. Masa sampai berbulan-bulan masih mengatakan dan berasumsi itu mergo pikiran. Jangan dong. Kalau udah lama begitu, ini kayaknya bukan pikiran. Karena apa? Karena iki suwe pun dangu. Akhirnya kula periksa dokter mawon iki janjane tenan pikiran apa tenan penyakit liyane. Itu kalau di awal-awal seminggu 2 minggu masih lah boleh kita bilang iki mergo pikiran. Nek berbulan-bulan ya jangan dong bilang pikiran. Cek dong. Gitu. Bulan puasa. Untuk yang nuwun sewu yang kena jantung, apa sih namanya, sakit jantung ya? Iya, jantung. Nah, sakit jantung, apa yang harus dilakukan agar aman? Agar aman, apa kalau puasa, apa yang harus dilakukan agar aman sakit jantung ya? Yang pertama, kalau bulan puasa sedapat mungkin puasa, kan gitu. Oh, malah puasa ya direkomendasikan? Puasa, sedapat mungkin puasa, gitu. Jadi penyakit jantung ada yang sudah stabil, ada yang belum stabil. Oke. Nah, kalau stabil, Bapak kamu bisa aktivitas normal, bisa. Kamu angkat aqua bisa nggak? Bisa. Nggak mengge-mengge? Enggak. Ya kamu puasa dong. Gitu. Oh, titiknya itu ya? Itu contoh aja. Oh. Itu contoh hal-hal yang itu gampangannya gitu. Gampangannya. Tapi untuk lebih detail dokter nanti. Iya, gitu. Nah, oke. ada juga pasien yang, dok, saya tuh bahkan tidur aja nggak nyenyak, saking seseknya saya. Oh. Misalnya. Oh, jantung itu bisa menyebabkan sesek. Sesek. Nah, atau dok, saya itu jalan dari rumah ke kamar mandi aja udah deg-degan, udah sesek. Mengge-mengge. Oke. Ya kamu jangan puasa dong. Oh. Gitu, ya kamu jangan puasa dong. Gitu. Tapi jangan mergo sakit jantung. Pak, ada nggak pasien jantung stabil? Ada. Main bulu tangkis lagi bisa, main tenis bisa, disuruh puasa nggak mau, bilangnya sakit jantung. Wah, itu curang namanya. Dia tenis jalan, bulu tangkis jalan, disuruh puasa nggak jalan. Karena tunggu alibi. Iya, di alibi. Kamu kan sakit jantung. Loh ya curang, kamu main tenis terus-terusan, suruh puasa ya nggak mau, kan gitu. Itu contoh. Oke. Jadi ada yang boleh, ada juga yang nggak boleh. Terus bagaimana yang tidak kuat, udah masih sesak, masih deg-degan? Nomor satu, rata-rata yang sakit jantung kan sudah tua. Biasanya rata-rata kan sakit jantung udah tua. Atau kalau masih muda biasanya dia sudah punya istri, punya anak. Nah, kita tuh harus adil dong sama pasien yang puasa ini. Di bulan Ramadan itu bagi umat muslim, itu kan bagi umat muslim wajib berpuasa bagi yang mampu fisiknya. Nah, kalau jelas-jelas orang tua kita terlihat tidak mampu, jangan malah diginiin. Ayo dong, usaha dong, gimana sih? Manja banget, ya jangan begitu dong. Memang ini fisik nggak mampu, jangan digitukan. Kemudian kita punya suami atau punya istri, jelas terlihat fisiknya itu nggak mampu. Jangan malah diginiin. Ayo dong puasa dong.
sayang banget, jangan. Karena itu adalah buat yang fisiknya mampu. Lawong Allah aja bilang boleh, lah kamu kok bilang nggak boleh? Gitu. Allah aja mengizinkan nggak puasa buat yang sakit. Lah kok kamu malah maksa puasa? Kan gitu. Jadi Allah itu maha baik, yang nggak baik itu biasanya anaknya atau istrinya yang maksa. Gitu. Ya udah, untuk berpuasa atau tidak puasa, boleh nggak misalnya saya menentukan, oh saya kuat kok, saya puasa, oh saya nggak kuat, saya nggak puasa, atau harus dengan rekomendasi dokter? Oh bisa dong, pakai sendiri tuh bisa, pakai ini yang ngukur sendiri, ya, ngukur sendiri sendiri bisa. Kan begini Bapak Pak Bambang, jadi kita lihat aja, kita menggeh-menggeh nggak, untuk jalan ke sana menggeh-menggeh nggak, kita bisa aktivitas nggak, misalnya ada seseorang yang jualan di toko, misalnya jualan di tokonya kuat, ya kalau jualan di toko kuat, ya harusnya puasa dong. Kok curang, giliran kamu cari duit kamu kuat, giliran kamu puasanya kamu nggak kuat, ya jangan begitu dong. Nah gitu ya, nomor satu. Nomor dua, ada juga orang yang memang dengan gangguan pencernaan berat, misalnya ada, tidak semua penyakit jantung murni sakit jantung, artinya sakit jantung tok, kan ada orang sakit jantung dengan sakit gula, komorbid. Ada orang sakit jantung dengan sakit mah berat, kan ada. Oh iya. Kan gitu. Orang sakit jantung dengan sakit stroke kan ada, nggak cuma satu tok. Nah, bisa jadi misalnya dia jaga toko kuat, tapi kalau makannya telat, waduh bisa keringet dingin dia. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, ada. Ya. Nah ada yang kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, tentu diobatin dong. Diobatin. Dia berusaha gimana supaya bisa puasa. Dia berobat supaya perutnya nggak kumat. Kan gitu. Dikasih obat dong, biar perutnya nggak kumat. Sudah berobat, sudah makannya bener. Begitu makannya telat, dia masih keringat dingin, masih nggak kuat, masih ngeredek. Ya sudah, berarti dia jenis orang yang nggak kuat. Jangan dipaksa. Karena dia sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa puasa. Beda sama belum upaya apa-apa, terus bilang saya nggak kuat puasa. Oh, upayanya aja belum. Gitu. Oke. Ini kalau omongannya dokter dipercaya. Ngomongin dokter salah. Oh, teorianya nih. Enggak. Oke, Dok. Berarti sebenarnya kapan waktunya kalau misalnya ini sudah akut nih, dokter tidak memperbolehkan ini puasa. Ini tingkatannya bagaimana? Dokter udah yang ngomong ini. Ini kalau gimana akutnya itu? Iya, pertanyaannya. Jadi kayak kemarin misalnya saya tahun lalu itu kan juga mau puasa. Terus dokter Eva bilang, kenal ya dokter Eva, ya, harusnya kenal pasti. Puasa Pak, enggak apa-apa, enggak puasa. Ternyata ya udah enggak masalah apa-apa gitu loh. Jadi sebenarnya sugesti jauh lebih penting untuk diri kita sendiri gitu ya. Nah, kalau begitu jantung ini ada enggak kira-kira yang diantisipasi dengan pola hidup sehat, dengan pola makan? Ini bisa enggak? Oh, bisa banget. Pola hidup sehat sama pola makan itu bisa sangat memperbaiki jantung tuh. Sangat bisa. Cuma, nah ada cumanya. Cuma rata-rata itu kalau penjelasan dari dokter itu kurang detail, penjelasan dari dokter itu kurang sempurna, pasiennya itu melakukan pola hidup sehat atau pola gaya makan itu ekstrim. Ekstrim itu gimana? Ekstrim itu begini. Misalnya dokter bilang kamu nggak boleh makan A dan B, gitu ya. A dan B. Jangan-jangan yang nggak dibolehin makan tuh A sama B. Buat si pasien ini. Terus dalam bayangannya pola hidup sehat, kan gitu. A sama B nggak boleh. Oh, A sama B nggak boleh berarti makanan A sama B kan mirip-mirip sama makanan ini sama ini sama ini. Oh. Akhirnya makanan ini sama ini ikut-ikut dipantang. Padahal si dokter cuma ngomong A sama B.
Lah kok sing dipantang makin banyak. Nah itu jadi Bapak Ibu semua, orang yang sakit jantung, orang sakit stroke, orang sakit gula, itu sudah menderita hidupnya. Anaknya, suaminya ini ingin supaya saudaranya ini sehat kan. Tapi kemudian si dokter cuman mantang A dan B, anaknya, suaminya apa istrinya melu-melu mantang yang ini, sehingga si orang sakit ini menderita hidupnya. Kenapa? Dia sudah menderita minum obat, dia tidak boleh makan yang itu. Kebanyakan yang dipantang, padahal dokternya cuman bilang A sama B. Yang bilang C, D, E, kui suamine, istrine, anaknya. Padahal dokternya cuma bilang A sama B gitu doang. Sehingga si orang ini menderita sekali gitu. Itu nggak boleh. Itu kita harus adil. Orang lagi sakit jantung, orang lagi sakit stroke, dia itu juga berhak menikmati hidup dengan baik. Gitu. Usianya berapa sih? Aduh, saya malu Pak Kulung pun tuwir nih. Kok pinter Saya muridnya Pak Bambang. Wah, saya dulu pernah ikut seminarnya dia. Dia nggak kerasa ya, di belakang meneng. Gimana? Dok, kalau gitu ada nggak makanan? Gini, bukan gitu. Sebelum itu, saya pernah dengar. Jadi penyakit jantung itu akan berpengaruh juga terhadap pembuluh darah. Yes. Artinya mungkin banyak teman-teman yang kemudian yang suami istri jadi mungkin terganggu, maaf nun sewu rada sensitif. Oh, hubungan suami istri. Karena kan pembuluh darahnya kan ke penis. Iya. Nah, ini antisipasinya bagaimana? Oke, jadi iya ini ya hubungan suami istri. Nah ini sensitif nih. Nah iya makanya. Sensitif tapi perlu didengarkan karena itu adalah kebutuhan dasar sebagaimana makan. Nah itu juga kebutuhan. Masalahnya kalau nggak melakukan ya mumet ya Pak. mumet. Gitu. Jadi begini, yang perlu diketahui suami istri 90% ketika kita itu tidak bersemangat hubungan suami istri atau kemudian kita itu kurang, kalau cowok ya laki-laki kurang kuat misalnya, kurang begini atau cewek itu kayak nggak nafsuan misalnya, dingin terhadap suaminya. Ingat, 90% itu bukan akibat gangguan alatnya yang rusak, bukan, atau alatnya yang bermasalah, enggak. 90% itu gangguan psikologis. Apa sih psikologis? Artinya suami yang kurang nafsu sama istrinya bukan 90% bukan gara-gara dirinya nggak sehat. Tapi gara-gara dirinya ogah sama istrinya itu ogah. Atau takut? Dia bisa takut, bisa ogah, emang dia tuh nggak nafsu sama istrinya. Begitu juga istri yang kemudian dengan suami itu kurang semangat, bukan karena 90%-nya itu bukan karena istrinya ada gangguan organ, enggak, tapi karena istrinya itu ogah sama suaminya. Contohnya apa? Contohnya istrinya ngomel wae. Istrinya cantik mau ngomel wae ya suaminya ya ogah. Itu nomor 1. Nomor 2, istrinya cantik boten ngomel, tapi minta jajan ya kebangetan sampai suaminya mumet. Nah, itu ya jadi ogah. Jadi kalau kita suami istri itu ada masalah terhadap hubungan seksual, jangan berpikir awakku iki loro apa ya, enggak. Kita itu apakah hal yang dari istri saya yang saya nggak suka sama dia sampai saya nggak semangat. Begitu juga si istri, apa ya kira-kira yang saya nggak suka dari suami saya sehingga saya nggak semangat. Ada loh, nun sewu, ada loh yang nggak semangat gara-gara apa? Gara-gara suaminya itu, mohon maaf, keteknya bau. Sepele ya. Oh iya, suaminya tuh gagah, istrinya cantik,
istrinya nggak semangat apa? Ketek suaminya tuh bau. Istrinya senengnya Gitu. kepiting. Iya, misalnya. Itu cuman gitu doang. Jadi rata-rata bukan gara-gara badan kita yang salah, enggak. Kita ini yang men-treat istri kita nggak baik. Gitu. Atau suami nggak baik. Ada juga yang suami itu, aku tuh nggak suka, jadi nggak semangat berhubungan sama istri. Kenapa? Istrinya itu menurut saya jarang sikat gigi. Ada yang kayak gitu. Masalah sikat gigi doang, gitu. Itu contoh, gitu. Ada nggak? Atau gini pertanyaannya, kalau ada suplemen itu sebenarnya berbahaya nggak sih terhadap jantung atau pembuluh darah kita? Dok, saya minta dikasih ini dong, biar kuat, kenceng. Oh, misalnya. Saya nggak mau gini, saya gini. Suplemen yang pertama, suplemen itu yang pertama begini. Kalau dari pihak dokter, kita harus adil, begini, bahwa memang ada ilmu pengobatan itu tidak serta-merta hanya punyanya dokter, itu enggak. Punyanya orang yang mengetahui herbal, itu memang dia punya ilmunya. Bahwa itu bukan monopoli, ilmu itu dari Tuhan. Ilmu tentang kesehatan itu dari Tuhan yang ngasih. Dan itu bukan monopolinya dokter. Ada orang yang ahli akupuntur, dia memang bisa masalah itu. Ada juga ahli-ahli pengobatan, ibaratnya tanaman-tanaman obat, dia bisa. Terus kemudian ada yang ahli pijet, dia bisa. Ya itu memang ilmu dari Tuhan dibagi-bagi untuk umatnya, kan gitu. Cuman ketika seseorang bertanya, ini sini dokter apa ustadz ini? Ngerangkap Pak. Kadang-kadang ceramah kalau lagi bulan puasa. Jadi gini. Jadi kemudian kalau seseorang itu bertanya, dok saya boleh nggak minum herbal? Saya pribadi nih Pak, saya nggak bilang dokter lain ya. Dok saya boleh nggak supaya saya kuat saya minum herbal? Gitu. Saya bilang, Bapak Ibu, selama bahan-bahannya itu halal, silakan diminum. Cuman saya itu karena nggak tahu ilmunya, saya nggak tahu efeknya. Tapi kalau Bapak bertanya, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Selama itu bahan halal, minum saja. Gitu. Minum pertama aja harus halal dulu. Halal. Gitu. Minum aja. Gitu. Karena kalau kemudian saya bilang, wah nggak boleh. Nggak bisa seperti itu. Ilmu itu bukan monopolinya seorang dokter. Gitu. Jadi saya juga nggak boleh egois. Misalnya dokter pinter komputer, loh ngopo dokter kok pinter komputer ngalah-ngalahke aku jadi rapayu. Dan ilmu Allah bagi-bagi. Kita harus legowo ya. Iya. Closingnya dok, apa di bulan puasa, pas orang puasa yang pola sehatnya orang yang mungkin punya gangguan jantung apa? Pola sehatnya yang pertama, jangan lupa pada saat puasa cukup makanan bergizi untuk sahur dan buka, dan kemudian jangan ada sistem balas dendam. Wah, yaitu engko pas buka aku tak ngene tak makan kui kai iki jangan ada sistem balas dendam. Atau dengan celutaknya. Gitu. Sorry ya. Dan kemudian kalau memang si pasien ini benar-benar pasien jantung dan minum obat, ya obatnya diminum. Gitu intinya. Cuman yang siang sekarang jadi malam. Atau siang ya, atau menurut sahur. Dokter? Siang biasanya habis sahur. Habis sahur langsung dimakan gitu ya. Terus kemudian intinya seperti itu. Jangan balas dendam. Beberapa kasus pasien saya yang sistemnya balas dendam itu kumat jantungnya. Terus saya bilang, dok, apa saya nggak boleh puasa? Kok saya jadi begini? Bukan yang jadi masalah, bukan puasa. Yang jadi masalah, kamu ketika berbuka balas dendam. Kalau kamu ingin makannya banyak, jangan pas bukanya langsung. Bukanya langsung itu sekedarnya saja, supaya kamu nggak terlalu lapar dan itu. Nanti setelah kamu sholat, agak jeda waktu, kamu silakan makan yang banyak. Jangan begitu Allahu Akbar azan,
hajar semuanya. Nah itu beberapa kasus pasien saya pada kumat. Metabolismenya kaget. Kaget. Kemudian jantungnya tidak kuat. Kan gitu. Oh. Karena kan nun sewu, pencernaan itu tetap ada darah yang harus ngalir di usus, yang harus ngalir di sistem pencernaan. Darah itu yang tadinya ngalirnya sedikit, kan nggak ada makanan. Kalau nggak ada makanan, maka kerjanya kan sedikit. Kalau kerjanya sedikit, ngalir darahnya kan sedikit. Oh, pantasnya jadi lemes gitu ya? Ya, kan ngarirnya sedikit. Aku jadi pinter toh. Kan jadi sedikit. Begitu dia makan, otomatis usus itu kan butuh kerja. Kalau butuh kerja, otomatis darah yang mengalir ke usus kan harus banyak. Karena butuh kerja. Nah, darahnya ya harus banyak. Problemnya yang mengalirkan darah itu siapa? Si jantung kan. Pompa. Yang pompa itu kan si jantung. Lah tiba-tiba yang tadinya baru sedikit, tiba-tiba langsung banyak. Apakah gitu. itu yang menyebabkan ketika kita wes lapar lama terus makan terus malah jadi lemes? Ya, bisa. Karena itu. Jadi karena kita habis puasa lama, darah itu kan masih ada di sini nih, di kepala, di tangan, di sini. Begitu dari kosong kemudian diisi makanan, darah itu tiba-tiba itu dialirkan lebih banyak menuju ke sini. Darah dari arah kepala, darah dari arah sini, darah dari arah sini. Tiba-tiba dialirkan menuju sini. Karena apa? Karena ini sedang bekerja berat untuk memakan makanan yang baru kita makan buka puasa. Akibatnya kok badanku kok lemes semua ya? Karena memang darah lagi ditarik ke sana. Ya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, kita sekudune sekedarnya saja. Sekedarnya aja. Nah, Arjuna yang ini sekedar, yang ini sekedar, yang ini sekedar. Iki iso lucu bareng. Oh, dokter bareng iso lucu. Saya nggih grip lawak wae. Dokter, Pak Bambang, terima kasih. Ya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga teman-teman saudara-saudara kita yang berpuasa, yang sedang mungkin sakit cepat sembuh ya, Dok ya. Amin. Lebih seneng pasien do sembuh apa sakit? Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu tadi Pak Bambang bertanya, lebih senang pasien sembuh apa sakit? Saya lebih senang pasien sembuh. Nomor 2, cuman ini begini, ini yang harus kita tahu sedikit aja sebelum ditutup. Secara data realita dari WHO, penyakit jantung itu, ini kan penyakit jantung banyak. Penyakit jantung ini belum mencapai puncaknya. Puncaknya nanti di tahun 2040. Maka itu prediksi WHO. Maka secara kemungkinan ini kan tahun 2024. Secara kemungkinan makin tahun penyakit jantung makin banyak dan makin tinggi. Karena menurut WHO puncaknya itu bukan sekarang, nanti di 2040. Jangan-jangan karena bonus demografi. Nah, bisa jadi karena kebanyakan makan gula. Gitu. Hati-hati. Gula ini benar-benar menjadi momok untuk kita. Jadi sarannya kita semuanya termasuk dokter juga pasti konsumsilah gula sekedarnya atau nggak usah sama sekali. Iya, sekedar aja ya. Kalau gula buatan gimana tanpa menyebut merek? Gula buatan itu diperbolehkan karena pada intinya semua makanan itu akan dirubah menjadi gula. Walaupun gula jagung? Gula jagung tetap mengandung gula, tetapi memang kalorinya itu rendah. Oh gitu. Subhanallah. Ya, rendah gitu kalorinya. Jadi recommended. Juga jangan banyak-banyak juga. Ya, gitu. Karena saya waktu itu pernah hari Minggu ngontan sedino pakai gula itu serah. Iya, benar. Kurang ajar ya. Ternyata juga kalau banyak juga tidak bagus. Benar. Dok, terima kasih ya. Ilmunya sangat Bapak. bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.